Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali melalui khotbah di channel ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Allah Roh Kudus agar ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita benar-benar beroleh kemampuan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena anugerah yang amat besar yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu biarlah setiap kami yang sudah percaya kepadamu sungguh-sungguh boleh memasang telinga kami, bahkan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam melayani Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awal Mei ini merupakan waktu yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Kita tahu bersama bahwa tepatnya pada awal Mei ini, saudara-saudara kita yang Muslim merayakan satu hari raya mereka, yaitu Idul Fitri. Nah, tentu di waktu ini saudara-saudara menjadi waktu yang sangat dirindukan oleh banyak orang. Apalagi kalau kita lihat bahwa selama 2 tahun terakhir ini, setiap kali ada perayaan-perayaan keagamaan, masih banyak pembatasan-pembatasan di sana-sini, sehingga membuat banyak orang tidak dapat bergerak lebih leluasa. Dan tahun ini ketika pemerintah mengumumkan bahwa seluruh masyarakat diizinkan untuk libur dan juga boleh mudik, maka tentu ini menjadi berita yang sangat menggembirakan, ya, khususnya bagi mereka yang menanti-nantikan waktu itu. Dan tentu saya dan saudara juga adalah salah satu orang yang menanti-nanti waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pasti akan membawa kebahagiaan bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri, sudah menanti dengan segala kerinduan yang amat dalam, sehingga pada akhirnya apa yang dinanti itu terwujud. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka semua menantikan janji akan kedatangan Mesias yang telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dan akhirnya saudara-saudara, apa yang dinubuatkan itu digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Maka tadi dikatakan di dalam Markus itu, waktunya telah genap. Apa yang telah genap? Yaitu janji Allah bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, Sang Mesias itu akan datang ke dalam dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam kitab Kejadian, di sana dicatat bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah berjanji bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ulat. Dan kemudian janji itu dilanjutkan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Yang akhirnya saudara-saudara, janji itu juga terus dijanjikan, dinubuatkan bahwa nanti melalui keturunan Daud maka akan lahir Mesias itu. Nah saudara-saudara, semua apa yang sudah dijanjikan Allah itu, mulai daripada kitab Kejadian itu, maka semua janji itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Waktunya sudah genap di dalam diri Yesus Kristus ketika Ia datang ke dalam dunia. Nah saudara-saudara, inilah bukti janji Allah itu kepada umat manusia. Allah membuktikan janjinya, Allah membuktikan kasihnya kepada manusia, sebagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mencari mereka, Allah mencari dan menemukan mereka, menjadi sebuah bukti bahwa Allah mengasihi mereka. Nah saudara-saudara, sekalipun Adam dan Hawa telah melanggar akan perintah Allah, tetapi Allah terus dan tetap mengasihi mereka, sehingga Ia mencari dan menemukan mereka. Allah yang sama juga saudara-saudara, Dialah yang juga mencari dan menemukan saya dan saudara, sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa. Ia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini, mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu untuk mencari dan menyelamatkan umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa. Nah saudara-saudara, Yesus Kristus ini datang ke dalam dunia untuk menjalankan misinya. Misi apa saudara-saudara? Yaitu misi menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Mungkin kita bertanya, jika kerajaan Allah itu sudah datang, apa buktinya? Kok kerajaan Allah tidak kelihatan? Kok masih banyak kesulitan? Kok masih banyak kejahatan? Kok masih banyak ketidakadilan? Bukankah ketika kerajaan Allah itu datang, maka semua menjadi damai, semua menjadi beres, semua menjadi aman sentosa? Benarkah bahwa kerajaan Allah itu sudah datang? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyatakan kerajaan Allah sudah datang. Tetapi kerajaan Allah yang sudah datang itu belum sempurna. Nanti akan sempurna pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi bagi saya saudara-saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, bagi saya pertanyaan yang terpenting adalah bukan di mana, bukan kapan kerajaan Allah itu menjadi sempurna, melainkan apa yang perlu kita lakukan di masa-masa penantian kita. Apa yang perlu kita lakukan dalam masa-masa penantian itu, sambil menunggu kerajaan Allah itu disempurnakan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nats yang kita baca tadi, Yesus Kristus tidak berhenti pada perkataan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah datang. Dia tidak berhenti pada kalimat itu saja, tetapi Yesus Kristus melanjutkan perkataannya dengan kalimat yang yaitu kalimat perintah, yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Yesus Kristus memiliki tujuan yang pasti,
yaitu bagaimana umat yang berdosa itu bisa kembali kepada Tuhan dan mereka mengalami keselamatan itu akibat daripada mereka mendengar Injil. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus Kristus memulai pelayanannya yang pertama ini di Galilea, di mana Galilea itu tempat di mana banyak orang non-Yahudi tinggal. Artinya, saudara-saudara, di sana ada banyak orang yang belum percaya kepada Injil Tuhan. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Maka dari itu Yesus memanggil mereka untuk bertobat, memanggil mereka untuk percaya kepadanya, di mana Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus Kristus membawa kabar baik ini, saudara-saudara, yaitu Injil itu sendiri. Dia menyatakan dirinya kepada manusia yang berdosa supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan itu. Karena hanya karena anugerahnya saja, anugerah Tuhan saja, manusia dapat diselamatkan. Yang diperlukan adalah manusia harus memberi dirinya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah memanggil setiap orang untuk bertobat. Dia terus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat tadi. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus tahu bahwa di Galilea ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Maka Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa, Dia terus memberitakan Injil Kerajaan Allah itu agar orang-orang belum percaya kepada Yesus Kristus boleh mendengar Injil dan bertobat. Tentu kepada kita hari ini ketika firman Tuhan ini diberitakan, ini juga menjadi panggilan bagi kita untuk membuka telinga kita, membuka hati kita untuk mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Yesus terus memberitakannya melalui hamba-hamba Tuhan, melalui penginjil-penginjil, untuk banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan respon kita terhadap panggilan itu? Jikalau panggilan itu terus dikumandangkan, apa yang menjadi respon kita, saudara-saudara? Kita bersyukur di masa-masa pandemi yang sudah kita lewati, saudara-saudara. Pada akhirnya, ketika kita tidak bisa datang berkumpul bersama di ruang kebaktian, justru Injil Kerajaan Allah itu semakin luas diberitakan melalui channel-channel. Dan saya kira channel yang kita buat ini pun juga, saudara-saudara, itu sebagai akibat daripada masa-masa pandemi. Dan kita berharap bahwa ini akan terus berlanjut, terus berlangsung, karena Injil Kerajaan Allah harus terus-menerus diberitakan, harus terus-menerus disuarakan, agar setiap orang yang masih hidup di dalam dosa boleh mendengarkan kebenaran dan mereka boleh bertobat dan mendapatkan keselamatan dari anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara, pertobatan adalah respon kita yang penting. Pertobatan itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh Allah kepada setiap umat yang berdosa. Karena itu, meresponi panggilan Tuhan dengan pertobatan, sebab kerajaan Allah sudah genap itu, saudara-saudara. Ini menjadi hal yang harus segera kita kerjakan, harus segera kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kenapa, saudara-saudara?
Karena Tuhan sendiri memanggil setiap kita agar kita yang berdosa ini beroleh keselamatan. Kita sadari bahwa secara natur, setelah manusia jatuh dalam dosa, kita adalah orang berdosa. Kita telah rusak total di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun sisi baik di dalam diri kita yang dapat diterima oleh Allah. Seluruh hidup kita berlawanan dengan jalan Tuhan. Kehidupan kita selalu memikirkan diri sendiri. Kehidupan kita seringkali tidak mau diatur, tidak mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Kita cenderung melawan Tuhan. Kita cenderung melakukan keinginan-keinginan daging kita, yang kita tahu bahwa itu berlawanan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Allah menyuarakan panggilan keselamatan ini, dibutuhkan pertobatan sejati. Dari setiap kita yang mendengarkan panggilan keselamatan ini memerlukan pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati adalah pertobatan secara total, secara menyeluruh, di mana seluruh kehidupan kita itu harus mengalami perubahan. Kita harus mengalami perubahan dari yang berdosa, dari kehidupan yang lama ke dalam kehidupan yang baru. Kita yang dulunya seringkali memikirkan diri sendiri, setelah kita mendengarkan Injil Kerajaan Allah dan kita bertobat, arah hidup kita akan berubah, di mana kita hidup dengan tujuan Allah. Kita yang dulunya tidak mau diatur, tidak mau dipimpin oleh Allah, sekarang kita mau tunduk dan kita taat kepadanya. Nah saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa waktunya masih lama. Jangan pernah berpikir bahwa saya masih kuat, saya masih sehat, saya masih bisa melakukan ini dan itu. Bertobat urusan nanti. Sekarang saya mau hidup dulu untuk menyenangkan diri saya. Hidup cuma sekali, maka lakukanlah segala sesuatu sesuka hati. Saudara-saudara, waktu kita di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa jadi besok kita sudah kembali kepada Bapa. Kita dipanggil kembali oleh Tuhan. Mungkin saja hari ini atau esok kita sudah tidak lagi ada di dunia ini. Kita telah meninggal. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa waktunya masih panjang, waktunya masih lama. Mari gunakan kesempatan yang masih ada. Gunakan kesempatan hari ini untuk bertobat, untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saya kira kita semua pernah mendengarkan tentang Injil Kristus, tetapi seringkali Injil itu tidak bisa maksimal di dalam diri kita, karena kita masih mengeraskan hati. Karena itu melalui khotbah hari ini saudara-saudara, mari kita buka hati kepada Tuhan. Karena apa yang sudah dikerjakan Kristus Yesus di atas kayu salib itu telah menyelesaikan seluruh hukuman dosa kita. Maka respon kita adalah tidak menunggu besok, tidak menunggu lusa, apalagi minggu depan, apalagi tahun depan. Respon kita adalah hari ini engkau harus bertobat, engkau harus percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan memperoleh keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita hidup di zaman di mana kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan Injil keselamatan itu yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Di zaman perjanjian lama, orang masih meraba-raba
Orang masih menanti-nantikan tentang Mesias itu. Tetapi hari ini Mesias itu sudah datang. Janji Allah yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel di dalam perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang menjadi visi daripada Allah, keselamatan daripada manusia itu untuk lepas daripada hukuman dosa, juga telah diselesaikan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Maka kita bersyukur jikalau hari ini kita mendengarkan Injil keselamatan itu adalah sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus, dan itu sudah secara lengkap, secara sempurna dicatat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Karena itu, apa yang diperlukan dari kita hari ini, yaitu mari kita meresponi dengan pertobatan sejati. Kita responi dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin ada banyak kesulitan, mungkin ada banyak penghalang, mungkin ada banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak orang yang rindu percaya tetapi masih takut kepada orang tuanya. Banyak orang mau percaya kepada Yesus Kristus tetapi masih takut kepada suami, takut kepada istri, takut kepada lingkungan sekitar. Jangan-jangan ketika dia ikut dan percaya kepada Yesus Kristus akan diperlakukan tidak adil, akan dimarahi, akan dibuang oleh saudara-saudara. Memang mengikut Yesus itu, saudara-saudara, bukan hal yang gampang. Akan banyak kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi kita tahu bahwa Allah yang memanggil kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Allah yang tetap siap sedia memelihara hidup saya dan saudara. Maka jangan pernah menolak untuk percaya, jangan pernah menunda untuk percaya. Karena apa yang sudah digenapi oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu sudah dikerjakan dengan sempurna. Maka Anda dan saya ditantang untuk segera mengambil keputusan mengikut Yesus, bertobat dan meninggalkan segala perbuatan yang jahat, agar melalui kehidupan kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, Allah yang sama yang telah mencari Adam dan Hawa itu juga adalah Allah yang sama yang terus mencari dan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya hari ini. Allah sangat merindukan untuk membawa engkau, membawa saudara dan saya kembali kepada pelukannya, kembali untuk hidup bersekutu dengan Dia. Karena untuk itulah kita diciptakan, agar kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Maukah saudara meresponi panggilan Tuhan ini? Maukah saudara bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Maukah saudara memakai waktu-waktu saudara yang masih ada untuk merenungkan panggilannya setiap hari? Karena Dia yang mencari kita, Dia yang memanggil kita, akan terus menanti saudara dan saya untuk mengambil keputusan dan mengikut Dia dengan kehidupan yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini akan semakin jahat. Dunia ini akan semakin tua, akan semakin berubah. Dan di dalam perubahan-perubahan itu akan banyak peristiwa yang menantang kehidupan kita. Bisa jadi itu akan melemahkan kita, bisa jadi akan menghanyutkan kita. Tetapi percayalah kepada janji Allah bahwa Dia akan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kepada setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat.
Dia memberikan janji bahwa orang-orang yang sungguh bertobat dan percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Maukah saudara menikmati keselamatan itu? Jika saudara mau menikmati keselamatan itu, mari ambil keputusan hari ini. Percayalah kepada Injil, bertobatlah, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami, Engkau telah membimbing kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami semua boleh diperlengkapi dengan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, agar saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami mampu mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, untuk bertobat. Sekalipun ada banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami sedetik pun. Tuhan akan memelihara hidup kami sampai pada akhirnya. Kuatkan dan teguhkan iman kami, agar kami boleh melangkah mengiring Kristus dengan mata yang tertuju kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.